Baik, pada video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, saya akan membahas mengenai majas atau gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Majas adalah bentuk gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Jenis majas terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada majas perbandingan, lalu yang kedua ada majas pertentangan, ketiga ada majas sindiran, dan keempat ada majas penegasan. Yang pertama akan kita bahas yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lain. Majas perbandingan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada majas litotes, kemudian hiperbola, sinekdok yang terbagi atas 2 bagian, ada pars pro toto dan totem pro parte, kemudian ada majas personifikasi dan majas alegori. Selain itu, ada pula majas simbolik, kemudian majas asosiasi atau simile. Selanjutnya ada majas metafora, majas metonimia, dan majas eufemisme. Yang kedua, ada majas pertentangan. Majas ini biasanya mengekspresikan sesuatu menggunakan kata yang bertentangan dengan makna asli atau makna sebenarnya, jadi bertentangan atau bertolak belakang. Majas pertentangan dibagi menjadi beberapa, yaitu ada majas paradok, majas antitesis, majas oksimoron, majas anakronisme, dan majas kontradiksi interminis. Yang ketiga ada majas sindiran, merupakan kata-kata kias yang bertujuan untuk menyindir seseorang, baik perilaku maupun kondisi. Majas sindiran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ironi, kedua ada sinisme, ketiga ada sarkasme, keempat ada satire, kelima ada inundu, keenam ada darkasme. Selanjutnya yang keempat yaitu majas penegasan. Majas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal secara tegas guna meningkatkan pemahaman pendengar atau pembaca. Majas penegasan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada klimaks, antiklimaks, pleonasme, repetisi, tautologi, paralelisme, dan aliterasi. Jenis majas perbandingan yang akan dibahas yang pertama ada alegori, merupakan majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau gambaran. Contohnya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kata yang bercetak tebal di sini merupakan nahkoda. Nahkoda diartikan sebagai pemimpin keluarga. Selanjutnya ada metafora, yaitu majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap 2 hal yang berbeda. Contoh, Dimas dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Kata kutu buku bercetak tebal di sini bukan berarti bukunya memiliki banyak kutu, tapi perumpamaan atau analogi jika kutu buku berarti gemar membaca. Selanjutnya ada litotes, merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contoh, silakan mampir ke gubuku yang kumuh. Ini merupakan gambaran bahwa rumah seseorang dianggap seperti gubuk padahal sebenarnya tidak seperti itu. Selanjutnya ada majas hiperbola, yaitu majas yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja membanting tulang agar anak-anaknya tetap bersekolah.
Selanjutnya ada majas personifikasi, merupakan majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Contoh, burung-burung bernyanyi begitu merdu. Selanjutnya ada majas simbolik, merupakan majas yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol untuk menyatakan maksud tertentu. Contohnya, pada saat jam istirahat, Cindy menjadi buah bibir di kelasnya. Makna buah bibir di sini adalah sebagai topik pembicaraan. Selanjutnya ada asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama, ditandai dengan konjungsi atau kata hubung bagaikan, bak, atau seperti. Contoh, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Makna pinang dibelah dua di sini berarti memiliki wajah yang mirip. Selanjutnya ada eufisme, merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contoh, setiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Makna difabel di sini adalah orang cacat, jadi menggunakan bahasa yang lebih halus. Berikutnya ada sinekdok yang terbagi atas dua bagian, ada pars pro toto dan totem pro parte. Kalau pars pro toto merupakan majas yang digunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contoh, sejak pagi tadi Dini tidak menampakkan batang hidungnya. Berarti ini orangnya tidak muncul-muncul, bukan berarti hidungnya tidak nampak. Yang kedua ada totem pro parte, merupakan majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja, jadi kebalikan dari pars pro toto. Contoh, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Jadi ini yang bermain hanya timnya saja tapi mewakili keseluruhan, yaitu negara Indonesia. Jenis majas sindiran yang dibahas pertama ada ironi, merupakan majas yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan menyatakan hal yang sebaliknya. Contoh, suaranya sangat merdu seperti kaset kusut. Ini tentu kebalikan dari suara merdu diumpamakan seperti kaset kusut. Atau contoh lain, misalnya, tulisanmu bagus sekali sehingga aku tidak bisa membacanya. Itu contoh ironi yang lain. Yang kedua ada satire, yaitu majas sindiran secara tidak langsung. Contoh, kau buta warna ya, sudah tahu lampu merah kau terobos juga. Jadi ini sindiran tapi tidak secara langsung. Yang selanjutnya ada sarkasme, yaitu majas sindiran kasar yang dapat menyakitkan hati. Contoh, tidurnya sehari-hari seperti babi. Ini sebenarnya kalimat yang sangat tidak boleh digunakan karena sangat kasar sekali. Kemudian berikutnya ada sarkasme, yaitu sindiran yang kasar. Contoh, kamu hanya sampah masyarakat. Berikutnya ada sinisme, merupakan majas yang bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran atau majas sindiran secara tidak langsung. Contoh, kamu sudah pintar, kenapa masih bertanya kepadaku? Nah, berikutnya ada inundu, yaitu majas yang mengecilkan hal yang sebenarnya dianggap lebih besar. Contoh, jangan khawatir, dia hanya tidak menghubungimu sehari bukan seabad. Ketiga, ada jenis majas pertentangan. Yang pertama kali dibahas adalah paradoks, merupakan majas yang membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Contoh, di tengah ramainya pesta aku merasa kesepian. Di sini digambarkan bahwa suasananya ramai namun hatinya merasa sepi. Yang kedua ada antitesis, merupakan majas yang memadukan pasangan kata yang bertentangan. Contoh, film tersebut disukai oleh tua dan muda. Jadi tua dan muda itu merupakan suatu yang bertentangan. Berikutnya ada kontradiksi interminis, merupakan majas yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi atau kata penghubung seperti kecuali atau hanya saja. Contoh,
semua masyarakat sejahtera kecuali mereka yang berada di perbatasan. Kata yang bercetak tebal di sini adalah kata kecuali. Ada majas oksimoron, merupakan majas yang mengandung penegakan atau pendirian suatu hubungan sintaksis. Contohnya, olahraga mendaki gunung memang menarik perhatian, walaupun sangat berbahaya. Berikutnya ada majas anakronisme, merupakan majas yang mengandung ketidaksesuaian antara penempatan seseorang, peristiwa, benda, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan latar waktu. Contoh, sesaat setelah dilahirkan, bayi itu lantas bicara dengan ibunya. Ini tentu suatu hal yang sangat mustahil jika bayi baru lahir langsung bisa berbicara. Selanjutnya ada jenis majas penegasan. Yang A ada pleonasme, merupakan majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas. Sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Contoh, saya jatuh ke bawah. Atau contoh lain, burung terbang ke atas. Tentu sudah pasti kalau jatuh ke bawah dan kalau terbang itu pasti ke atas, tidak mungkin ke bawah. B ada repetisi, merupakan majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksud. Contoh, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil uangku. Kata dia di sini merupakan pengulangan kata. Berikutnya ada majas retorika, merupakan majas yang memberikan penegasan dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, jadi dia orang yang selama ini kamu suka. Sebetulnya yang bertanya ini sudah mengetahui dan ingin memastikan, menegaskan. Selanjutnya ada majas klimaks, merupakan majas yang mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke tingkatan tinggi. Contohnya, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Jadi urutannya dari bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada anti klimaks, merupakan kebalikan dari klimaks, yaitu urutannya dari tinggi ke rendah. Contoh, masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokal masing-masing. Kata kearifan lokal di sini artinya adalah budaya masyarakat. Selanjutnya majas paralelisme, merupakan majas yang mengulang-ulang kata dalam berbagai definisi. Jika pengulangannya berada di awal, maka disebut dengan anafora, sedangkan jika pengulangannya ada di akhir, disebut epifora. Biasanya terdapat dalam puisi. Contoh, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Kata kasih merupakan pengulangan di awal, disebut dengan anafora. Selanjutnya ada jenis majas tautologi, yaitu majas yang menggunakan kata-kata yang bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contoh, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain. Yang terakhir ada majas aliterasi, yaitu majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kalimat. Contoh, beli baju biru bersama Budi. Di sini konsonannya merupakan huruf konsonan B. Nah, demikian materi majas atau gaya bahasa. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.